Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, skenario berikutnya adalah misalnya ini ada PC1 itu melakukan proses perubahan file juga ya. Rubah dia. Saya tulis rubah ya, R. Dia merubah file. Kemudian dia melakukan yang namanya proses push. Itu kan? Artinya telah terjadi perubahan data yang lebih baru lagi daripada kita, gitu kan? Lebih baru lagi kita. Maka kita harus, sebelum kita bekerja ya, kita harus mengambil data yang terbaru seperti itu. Nah, mengambil data yang terbaru itu namanya pull ya. Pull ya, bisa Anda bayangkan kayak download lah begitu. Ini push, ini upload, ini download. Nah, supaya apa? Kita konsisten, kita akan mengedit file yang terbaru seperti itu, mengambil file yang terbaru. Jadi ketika terjadi perubahan ini, orang lain push, kita agar dapat yang terbaru kita pull seperti itu. Nah, kadang juga skenario seperti ini. Katakanlah ini ada library yang dikembangkan orang, ada penulisnya khusus ya. Nah, Anda hanya pengguna saja. Ya bisa jadi Anda gunakan bulan 3 misalnya. Anda gunakan bulan 3 gitu kan. Ternyata ini aktif komunitasnya, mereka banyak melakukan perubahan gitu kan. Perubahan artinya dia push kan, ada file yang terbaru. Nah, maka ketika Anda ingin menggunakan library yang dengan kode yang terbaru ini, tidak perlu lagi di cloning. Anda cukup melakukan proses pull saja. Jadi mengambil yang terbaru ya. Jadi pull itu mengambil yang terbaru. Misalnya yang lalu Anda punya 3 file gitu kan. Kemudian ternyata dia sudah menambah 2 file. Maka yang dia tarik adalah cuma 2 file ini saja. Jadi efektif lah untuk proses sinkronisasi atau penyeragaman kode ya. Makanya istilahnya ini kode version semuanya. Bukan cuma GitHub ya, ada Bitbucket dan lain-lain. Jadi GitHub itu cuma salah satu dari kode version. Oke? Kita lanjut terkait dengan push. Nah, harusnya ini kode dia rubah dari PC1, dia merubah kode, kemudian dia melakukan push ya. Cuma saya singkat, anggap saja sudah terjadi perubahan ya. Saya singkat di sini, harusnya tidak seperti ini ya. Anggap saja PC1 ini ya, PC1 ini PC1 ini ya, anggap saja PC1 ini sudah melakukan proses push juga ya. Itu ditandai dengan misalnya ada perubahan file baru. Saya tambah di sini saja. File tambahan dari PC1 PHP file dari PC1 cukup. Kita ya anggaplah dia juga push ya, commit change. Nah, dia ini melakukan proses push sama dengan kode kita yang tadi. Dia mirip dengan ini ya, push. Kita commit saja. Oke. Ya, anggap saja seperti ini. Jadi kita sudah push, kemudian besoknya ada yang push lagi ya dari tempat lain, komputer lain maksudnya. Nih ya, baru-baru saja. Nah, ketika kita besoknya lagi ya, kita mau coding lagi, ya usahakan ambil yang terbaru. Kalau menggunakan file yang sama, ambil yang terbaru. Ya caranya, ini kan kita tidak punya ini kode ini ya. Ada di repository tapi kita belum tarik. Nah, caranya adalah proses pull tadi ya. Simple saja sebenarnya. Masuk di projectnya ya, folder kita, kemudian kita git pull origin main ya, enter. Nah, maka pada saat itu file baru ini ya, file tambahan dari PC1 ini harusnya sudah ada di file kita seperti itu ya. Cuma ya sudah ada filenya, cuma ekstensinya yang tidak ada. Mungkin saya lupa tambah file .php nya, tidak apa-apa.
Ya, yang jelasnya ini sudah berubah file kita, ya. Artinya apa? Proses penyeragaman kode itu sudah terjadi antara ini dan ini. Nah, itu arti dari pool ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kode yang terbaru. Oke, saya kira seperti itu saja terkait dengan pool. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya.